Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 29 November 2022 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, ruang perlengkapan Rumah Sakit Umum Kabanjahe Kabupaten Karo kebakaran Senin sore sekitar pukul 17.20 waktu Indonesia bagian Barat. Tidak ada korban jiwa namun sempat membuat tenaga medis pasien dan pengunjung di IGD panik. Ruangan yang terbakar berada tepat di sebelah ruang IGD Rumah Sakit Umum Kabanjahe Kabupaten Karo, ruang perlengkapan dan penyimpanan barang alat medis. Bangunan yang terbakar terbuat dari bahan semi permanen dan bagian dindingnya terbuat dari papan, sehingga api dengan cepat melahap ruangan tersebut. Menurut informasi, Senin sore sekitar pukul 17.20 waktu Indonesia Barat saat api mulai berkobar, ada yang melihat kepulan asap keluar dari jendela. Dilakukan pemadaman dengan APAR atau alat pemadam api ringan, tapi apinya makin membesar. Untuk memadamkan api, dikerahkan petugas dengan 3 unit armada damkar. Dalam waktu lebih kurang setengah jam, api yang berkobar berhasil dijinakkan. Tidak ada korban jiwa, namun sempat membuat tenaga medis pasien dan pengunjung di ruang dan sekitar IGD panik. Untuk penyebab kebakaran, Kapolres Tanah Karo AKBP Roni Nikola Sidabutar mengatakan petugas sedang melakukan pendalaman di lokasi kejadian dan langsung mengidentifikasi. Sementara ini penyebab kebakaran belum dapat dipastikan. Kepolisian penyidik akan melakukan olah TKP, sementara ini sudah di polis lain status quo-kan dulu. Kemudian kita akan mengundang dari Bit Lapor Polda Sumut untuk kemudian menyelidiki apa penyebab dari kebakaran. Direktur Rumah Sakit Umum Kabanjahe, Dr. Arjuna Wijaya menjelaskan pihaknya tetap membuka pelayanan yang terbakar hanya ruang perlengkapan, namun operasional rumah sakit tidak terganggu akibat putusnya listrik. Pelayanan akan tetap diupayakan berjalan dengan normal. Kalau pelayanan kayaknya mudah-mudahan tidak terganggu ya, karena ini gudang. Jadi poli jantung juga kami pikirkan dan kami evakuasi. Mudah-mudahan listrik nyala. Kalau pelayanan mudah-mudahan bisa operasional walaupun nanti tidak maksimal. Mereka akan mengurai mana yang bisa disambung sehingga mudah-mudahan ini bisa dilayani. Pemirsa, diduga akibat korsleting arus listrik, ruang perlengkapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe Kabupaten Karo terbakar. Setelah pemadaman api, 1 unit armada damkar beserta petugas kepolisian Polres Tanah Karo disiagakan. Inilah kobaran api yang membakar ruang perlengkapan atau peralatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe Kabupaten Karo kemarin sore. Kobaran api yang menghanguskan isi dan ruangan tersebut, 3 armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan api agar tidak merambat ke ruang instalasi gawat darurat yang berada di sebelahnya. Kasatpol PP Kabupaten Karo, Gelora Fajar Purba mengatakan, dugaan sementara api dipicu akibat korsleting arus listrik. Ruangan dipenuhi dengan bahan yang mudah terbakar sehingga api dengan cepat membesar. Mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, 1 unit armada pemadam kebakaran disiagakan di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe. Petugas Polres Tanah Karo juga turut disiagakan guna pengamanan dan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran. Karena tadi menurut laporan ini kejadian kan 17.16 dan mereka sudah menggunakan APAR, alat pemadam api ringan sebanyak 8 tabung, namun tidak bisa untuk memadamkan api sehingga mereka langsung menghubungi pos pemadam kebakaran Kabanjahe. Pantauan dan laporan mungkin apakah ada korslet atau bagaimana ini masih dalam tahap penyelidikan. Ini ruangan perlengkapan untuk logistik yang ditempatkan beberapa bekas dan perlengkapan yang berfungsi untuk Kabanjahe. Sementara itu pemirsa, ruas jalan yang putus total akibat bencana tanah longsor di Nias yang menghubungkan Kabupaten Nias dengan Nias Barat masih belum bisa teratasi sehingga aparat TNI Polri bersiaga di lokasi guna membantu warga yang hendak menyeberangkan kendaraan dengan alat secara manual.
Pada hari kedua pasca ruas jalan penghubung Kabupaten Nias dengan Nias Barat yang putus total akibat bencana tanah longsor membuat arus lalu lintas berhenti. Longsor yang terjadi sepanjang 100 meter dan belum bisa dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4. Beberapa warga pengendara roda 2 berupaya melintas, akan tetapi masih mengalami kesulitan sehingga aparat TNI Polri bersiaga membantu untuk penyeberangan kendaraan warga secara manual. Demikian halnya pelajar dan warga yang hendak beraktivitas harus berhati-hati karena sulit melintasi kawasan longsor di Desa Fadoro, Huno Goa, Kecamatan Hilin Serangkai ini. Putusnya ruas jalan penghubung ini membuat sejumlah wilayah di kawasan ini menjadi terisolasi, terutama daerah Kabupaten Nias Barat dengan Kabupaten Nias. Hal tersebut dikarenakan belum adanya jalur alternatif untuk menjangkau daerah ini. Atas kondisi ini, pemerintah Provinsi Sumatera Utara diharapkan segera melakukan penanganan jalan yang putus ini. Keluhannya cepat diperbaiki. Kenapa bang? Susah kali jalannya ini. Ya, susah kali, terlalu parah. Abang berapa lama menunggu tadi bang? Abang berapa lama menunggu? Hampir 1 jam. Ya, abang mau kemana ini? Mau ke Gunung Story. Pemirsa, akibat selama 3 bulan air tidak surut merendam rumah buruh di Kelurahan Seimati, Komplek Perumahan TKBM, puluhan warga sambil membawa peralatan dapur mendatangi kantor Camat Medan Labuhan. Selain membawa beberapa poster bertuliskan kekesalan warga yang rumahnya terus-menerus terendam air akibat pasang rop dan hujan sehingga air tidak surut. Bahkan puluhan warga juga membawa berbagai peralatan dapur seperti panci, kuali hingga kompor gas sebagai tanda warga kesal karena tidak bisa beraktivitas akibat genangan air mencapai 30 hingga 50 cm. Di Komplek Promkop Tenaga Kerja Buruh Bongkar Muat Pelabuhan Belawan yang tergabung di Koperasi Upaya Karya. Salah seorang warga korban banjir, Syamsul Lubis, mengatakan dalam aksinya warga hanya meminta kepada pemerintah setempat agar memperhatikan rumah warga yang terendam air karena tidak surut agar memberikan solusi kepada warganya. Sekretaris Camat Medan Labuhan, Khairun Nasir, mengatakan kedatangan warga yang mengeluhkan rumahnya terendam air tidak surut, pihak kecamatan akan meninjau lokasi saluran air pembuangan yang akan didampingi oleh masyarakat setempat. Tuntutan kami itu aja solusinya banjir ini, gimana ngatasinya. Tuntutan yang lain nggak usah, bantuannya nggak usah dibantu camat kami, nggak usah. Bantuannya nggak usah, nggak perlu sama kami. Karena dia selama ini nggak peduli sama kami. Terserah dia mau warganya, kami tidaknya nggak tahu. Hingga saat ini warga belum mengungsi dan terus bertahan di rumah masing-masing. Warga saat ini juga diserang penyakit kulit. Pihak PT PN 3 Kebun Bangun kembali melakukan pembersihan lahan yang berada di Kelurahan Gurila, Kecamatan Siantar, Sitalasari, Kota Pematang Siantar yang selama ini dikuasai dan digarap warga untuk dijadikan sebagai tempat tinggal dan lahan pertanian. Meski sempat mendapat perlawanan dan penolakan dari warga penggarap, pihak PT PN 3 Kebun Bangun yang dikawal petugas kepolisian dan TNI melakukan pembersihan lahan garapan dengan merobohkan rumah-rumah warga penggarap. Pembersihan lahan garapan ini dilakukan setelah pihak PT PN 3 Kebun Bangun memberikan biaya suguhati atau ganti rugi kepada sebanyak 254 kepala keluarga yang mendirikan bangunan rumah sebagai tempat tinggal di lokasi lahan garapan tersebut. Asisten Personalia PT PN 3 Kebun Bangun, Doni Manurung, menjelaskan saat ini pihak PT PN 3 Kebun Bangun telah membersihkan lahan dari garapan warga seluas 62 hektar dari 46 hektar lahan yang digarap oleh warga. Setelah melakukan pembersihan lahan dengan merobohkan bangunan warga ini, pihak PT PN 3 Kebun Bangun akan melakukan pembersihan tahap selanjutnya untuk dapat segera melakukan penanaman kelapa sawit di lahan yang selama ini menjadi garapan warga. Sementara sebanyak 15 kepala keluarga yang sudah mendaftarkan untuk menerima biaya suguhati atau ganti rugi, pihak PT PN 3 Kebun Bangun telah melakukan pendataan untuk segera dibayarkan. Ya, pemirsa, sejumlah informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ayo, cegah
bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Mari Pak. Mari. Iya, ini suka warna air. Wangi banget. Ya, mana cukup. KB Pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Pemirsa, Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan kembali menggerebek peredaran narkoba di pinggir rel dan perkebunan pisang. Selain menyita barang bukti paket sabu siap edar, petugas menangkap 4 pelaku. 1 diantaranya bandar ditangkap atau dibawa oleh kepolisian dan sempat diwarnai isak tangisan dari keluarga. Aparat Sat Narkoba dan Sat Sabara Polres Pelabuhan Belawan dibantu personil TNI menangkap 4 orang pelaku. 1 diantaranya merupakan bandar narkoba ditangkap pada 2 tempat yang berada di 2 kecamatan, yakni Medan Deli dan Medan Marelan, Sumatera Utara. Dari hasil penggerebekan di kampung narkoba, selain menyita sejumlah barang bukti berupa paket narkoba jenis sabu siap edar, juga uang tunai 1 juta rupiah hasil penjualan narkoba. Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan AKBP Harrison Manulang mengatakan, untuk menekan angka peredaran narkoba di kawasan pesisir Belawan, kepolisian telah mengawasi di bantaran Sungai Deli dan rumah penduduk di pinggiran rel dan kebun pisang. Tentunya ini merupakan lokasi yang sering dijadikan tempat para bandar berpesta narkoba dan untuk mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu. Adapun hasil yang kami dapatkan, 1 orang laki-laki diduga bandar, barang bukti berupa sabu-sabu dan uang hasil penjualan sabu-sabu sekitar Rp1.200.000. Dan juga di TKP kedua di Jalan Ileng kami menemukan 3 orang laki-laki yang diduga pengguna sabu-sabu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini 4 pelaku dan terancam hukuman pidana dan mereka dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan. Ya, pemirsa, jalan kabupaten yang merupakan jalan lingkar penghubung antara Kabupaten Simalungun dengan Kota Pematang Siantar mengalami kerusakan cukup parah yang telah terjadi bertahun-tahun. Namun masih belum ada perbaikan dari pihak pemerintah Kabupaten Simalungun. Jalan Haji Ulak Masinaga yang berada di Desa Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun yang merupakan jalan penghubung beberapa desa dan kota Pematang Siantar mengalami kerusakan yang cukup parah. Rusaknya ruas jalan kabupaten yang telah terjadi beberapa tahun terakhir ini membuat para pengendara yang melintas harus ekstra hati-hati. Akibatnya banyaknya lubang di ruas jalan kabupaten yang merupakan jalan lingkar penghubung antara Kabupaten Simalungun dengan Kota Pematang Siantar serta beberapa desa yang ada di Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Salah seorang warga, Agus Ramadan, yang merupakan pengguna jalan mengatakan, akibat dari kerusakan yang cukup parah di ruas jalan kabupaten ini, tidak jarang terjadi kecelakaan khususnya pengendara sepeda motor akibat genangan air di saat musim penghujan, sehingga lubang yang ada di ruas jalan tidak terlihat sementara. Di saat musim kemarau, masyarakat sekitar mengalami gangguan dari polusi debu yang ditimbulkan. Kondisinya sudah cukup lama ya, memang ada upaya untuk perbaikan, tapi hanya sebagian saja. Jadi berapa ratus meter dari sini sampai ke menuju ke Jalan Asahan itu belum tersentuh sama sekali. Ada wacana bahwasanya akan diperbaiki, tapi sampai saat ini belum ada realisasi. Warga berharap agar pemerintah Kabupaten Simalungun untuk segera melakukan perbaikan di mana ruas jalan kabupaten ini merupakan pintu masuk ke Kabupaten Simalungun dan merupakan jalan penghubung antara Kabupaten Simalungun dengan Kota Pematang Siantar.
Pemirsa, masyarakat Kota Medan diberi kemudahan oleh Pemko Medan dengan menggunakan kartu tanda penduduk akan mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan pada seluruh rumah sakit mulai dari tanggal 1 Desember 2022 mendatang. Dengan hanya membawa kartu tanda penduduk, masyarakat Kota Medan akan mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang memiliki kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kota Medan dan sudah memenuhi standar Universal Health Coverage sehingga masyarakat Kota Medan mendapatkan pelayanan kesehatan dengan hanya menunjukkan KTP, walau ada tunggakan iurannya. Kepala BPJS Kesehatan Medan, Sari Kuratul Aini, mengatakan masyarakat Kota Medan yang memiliki nomor induk kependudukan yang belum terdaftar atau belum aktif karena menunggak bisa dialihkan menjadi pembiayaan peserta bantuan iuran atau PBI. Wali Kota Medan Bobi Nasution mengatakan rumah sakit swasta maupun milik pemerintah di Sumatera Utara sejak 1 Desember 2022 dapat memanfaatkan KTP untuk menerima pelayanan kesehatan oleh tim medis layaknya sudah memiliki kartu BPJS Kesehatan. 2022 Medan sudah memenuhi standar UAC, jadi seluruh masyarakat Kota Medan yang ber-KTP Medan tentunya sudah bisa berobat hanya menggunakan KTP. Sudah bisa menggunakan KTP, jadi tidak ada lagi pertanyaan yang BPJS-nya masih ada nunggak seperti apa. Gak apa-apa, tinggal bawa KTP-nya saja, bawa ke rumah sakit yang ada di Kota Medan, sudah bisa langsung berobat. Seperti bawa kartu BPJS. Yang belum punya kartu BPJS seperti apa? Datang saja, bawa KTP-nya, tunjukkan KTP-nya ke rumah sakit yang ada di Kota Medan, sama saja seperti membawa kartu BPJS. Jadi dari rumah sakit yang ada di Kota Medan. Pelayanan kesehatan telah terintegrasi oleh BPJS Kesehatan Medan sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota Medan untuk sehat terwujudnya Medan Berkah. Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menyelenggarakan Road to Hakordia atau Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2022. Pelaksanaan Hakordia yang diselenggarakan di lapangan Astaka Pancing Medan pagi tadi diikuti oleh sejumlah kepala daerah wilayah supervisi 1, yakni dari Kepulauan Riau, Jambi, Aceh, Sumbar, dan Bengkulu, serta Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata. Dengan mengambil tema Indonesia Pulih Bersatu Lawan Korupsi, bertujuan untuk mengingatkan kepada seluruh pejabat daerah dan masyarakat setelah 2 tahun dilanda pandemi COVID-19 serta telah dikeluarkan lebih dari 10.000 triliun untuk penanganan COVID-19. Kini saatnya untuk bangkit kembali guna meningkatkan perekonomian dan menghindari berbagai upaya yang berpotensi menimbulkan korupsi. Road to Hakordia juga dilaksanakan 5 provinsi lainnya, yakni Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Kaltim, dan Sumatera Utara. Serta acara Puncak Hakordia 2022 akan digelar di Jakarta pada 9 Desember 2022 mendatang. Kegiatan Road to Hakordia yang diselenggarakan hingga 30 November 2022 diisi dengan seminar nasional, perlombaan, penayangan film anti korupsi, dan pameran yang diikuti oleh 100 stand yang terdiri dari lembaga pemerintahan, BUMD, dan BUMN. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan tindakan korupsi bukan hanya milik KPK, namun juga milik masyarakat agar sadar akan bahaya perilaku korupsi. Ia juga mengingatkan kepada sejumlah pejabat untuk dapat menjauhi perilaku korupsi melalui pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, gratifikasi, suap menyuap, dan penggelembungan dana. Pelaksanaannya dilanjutkan pelaporan dan pertanggungjawaban. Ini badan-badan yang mengawasi dari mulai LKPP, mulai BPKP, BPK-nya, dan tidak terlepas dari semua ini adalah KPK. KPK bisa masuk dari mulai perencanaan sampai pertanggungjawaban. Ini yang tak bisa dilepas. Silakan wartawan tanyakan apa yang berikan bisa masukan dalam rangka kita membangun dan menghilangkan bila perlu sama sekali korupsi di Sumatera Utara dan di Indonesia semuanya. Wakil Ketua KPK RI Alexander Warmata
Marwata mengatakan survei penilaian integritas yang diadakan KPK RI pada kementerian, lembaga, instansi, dan daerah memperoleh capaian rata-rata nasional sebesar 72%. Hal tersebut cukup baik mengingat target nasional yang ditargetkan sebesar 70%. Ada satu hal positif yang kami lihat di Sumatera Utara ini. Kami KPK berhasil mengajak masyarakat untuk bahu-membahu bersama KPK memberantas korupsi. Salah satunya kita di peran masyarakat menyampaikan laporan atau informasi dugaan terjadi tindak pidana korupsi. Dari itu yang kami terima sejauh ini sudah 310. Tentu tidak semua laporan setelah kami dalami itu memang ada unsur korupsinya. Sering kadang-kadang hanya terkait dengan persoalan prosedur, atau perbaikan tata kelola. Nah, tentu tindak lanjutnya berbeda. Atau misalnya korupsi yang nilainya kecil, yang di luar kewenangan KPK. Hal seperti itu kami koordinasikan dengan inspektorat untuk apa? Untuk ditindaklanjuti, diperbaiki. Kalau ada yang masih lemah sistemnya diperbaiki. Kalau ada kecurangan-kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa, silakan lakukan pemeriksaan atau audit oleh inspektorat. Tentu kami lakukan supervisi, kami monitor, kami tidak mendiamkan laporan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh instansi lain itu tidak terawasi. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengaku bahwa Sumatera Utara termasuk ranking 2 dalam hal korupsi paling banyak di Indonesia. Hal tersebut dikatakan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi ketika memberikan kata sambutan di acara pembukaan Hakordia tahun 2022 pagi tadi. Gubsu Edi Rahmayadi sempat bertanya dan heran mengapa dari 6 provinsi lainnya di wilayah supervisi 1 dijadikannya Sumatera Utara menjadi tuan rumah Hakordia tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan Sumatera Utara termasuk ke dalam ranking 2 dalam hal korupsi paling banyak di Indonesia. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi juga mengatakan momen Hakordia menjadi pengingat bagi Sumatera Utara untuk terus berbenah. Ia juga mengingatkan kepada sejumlah kepala daerah untuk menghindari beberapa peluang melakukan korupsi, diantaranya dengan pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan wewenang dalam jabatan, penggelembungan anggaran, jual beli jabatan, dan gratifikasi dan suap. Edi berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi KPK agar dapat sering hadir ke Sumatera Utara untuk mengingatkan kepala daerah agar tidak melakukan korupsi. Timbul kami, semangat kami, tak mengganggu dan sektor-sektor yang sudah Bapak arahkan, kami berusaha untuk menegakkan itu. Dan kami selalu berdoa dan berusaha, bukan hanya seremonial yang kita lakukan ini. Saya berharap kita semua menjadikan hal yang satu langkah untuk menghilangkan korupsi ini. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga meluncurkan whistleblowing system yang merupakan program aplikasi yang bisa digunakan untuk pengaduan tindak pidana korupsi di pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dan aplikasi tersebut juga terintegrasi dengan KPK Republik Indonesia. Untuk memberikan pemahaman tentang peran Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka menjamin pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat, Ombudsman RI Perwakilan Sumut melakukan kuliah umum kepada mahasiswa di Universitas Santo Thomas Medan kemarin. Ombudsman RI Johannes Widiantoro dalam materinya pada kuliah umum menjelaskan Ombudsman RI adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selain itu, perwakilan Ombudsman RI Johannes Widiantoro mengatakan mahasiswa sebagai calon penyelenggara pelayanan publik di masa mendatang diwajibkan memahami tugas dan fungsi dari Ombudsman RI. Dikatakan sejak tahun 2012, Ombudsman RI sudah hadir di Sumatera Utara dan selama 10 tahun keberadaannya sudah mendapatkan ribuan laporan yang masuk ke Ombudsman perwakilan Sumatera Utara, yang berarti kehadiran Ombudsman adalah kepentingan seluruh masyarakat.
Pada kesempatan itu, perwakilan Ombudsman juga berharap kepada seluruh mahasiswa dan Civitas Akademika Universitas Katolik Santo Thomas untuk membuat laporan kepada Ombudsman jika terdapat pelayanan publik tidak berpihak kepada masyarakat. Wah, sudah 10 tahun Ombudsman ada di Sumatera Utara. Sudah sejauh mana? Sudah ribuan ya, kalau saya hitung sudah sekitar 1.300-an sekian laporan yang masuk ke Ombudsman perwakilan Sumatera Utara. Itu artinya masyarakat harus terus diyakinkan bahwa kehadiran Ombudsman itu untuk kepentingan mereka. Maka dalam hal ini kami mengajak juga semua warga negara di Sumatera Utara, teristimewa kepada Civitas Akademika di Unika Santo Thomas untuk berpartisipasi memperbaiki pelayanan publik dengan menjadi pelapor ke Ombudsman ketika melihat ketidakberesan, ketidakbenaran, ketidakadilan dalam pelayanan publik. Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Profesor Dr. Maidin Gultom mengatakan melalui kuliah umum dengan tema peran Ombudsman RI dalam menjamin pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat dapat menambah wawasan mahasiswa dalam memahami atau ikut berperan melihat bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah dan penyelenggara dan pelayanan publik lainnya. Mudah-mudahan para mahasiswa ini wawasan berpikirnya itu semakin luas, di mana mereka mengetahui apabila ada maladministrasi di dalam pelayanan publik, maka mereka bisa memanfaatkan jasa-jasa atau lembaga ombudsman. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa di Sumatera Utara juga ada kantor cabang. Dan saya pikir mereka ini nanti bisa sebagai pemberi informasi kepada masyarakat yang mana mereka ini sebagai korban maladministrasi oleh para pejabat-pejabat atau para lembaga-lembaga pemerintah, di mana dengan kebijakan-kebijakan mereka itu menjadi korban. Pemirsa, Gedung Pusat Keunggulan Sekolah Menengah Kejuruan SMK di Sumatera Utara pada peringatan Hari Guru ke-77 tahun 2022 diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta yang telah menjadi SMK Pusat Keunggulan yang terdapat di Sumatera Utara diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara. Peresmian Gedung Pusat Keunggulan SMK ini ditandai dengan penandatanganan prasasti setiap sekolah SMK, baik negeri maupun swasta. Penandatanganan prasasti ini dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi pada peringatan Hari Guru ke-77 tahun 2022 untuk tingkat Sumatera Utara yang dilaksanakan di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Penandatanganan prasasti ini dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara usai bertindak selaku pembina upacara pada peringatan Hari Guru ke-77 tahun 2022 untuk tingkat provinsi. Gubernur Sumatera Utara pada kesempatan ini meninjau setiap stand SMK negeri maupun swasta sekaligus melakukan penandatanganan prasasti gedung. Dari seluruh stand SMK Pusat Keunggulan terdapat diantaranya yang diresmikan Gedung Pusat Keunggulan yaitu SMK Taman Siswa Medan. Penandatanganan prasasti ini dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi di stand SMK Taman Siswa Medan, didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Asren Nasution. Kepala SMK Taman Siswa Medan Armayanti menyatakan SMK Taman Siswa Medan adalah salah satu SMK Pusat Keunggulan di Sumatera Utara yang berada pada wilayah kerja cabang Dinas Medan Selatan. SMK swasta Taman Siswa memiliki program keahlian, yaitu manajemen perkantoran, teknik komputer jaringan, dan akuntansi lembaga. Armayanti menyatakan bersyukur menjadi peserta stand pada peringatan Hari Guru ke-77 tahun 2022. Sekaligus dilakukannya penandatanganan prasasti Gedung Pusat Keunggulan Sekolah yang berada di Jalan Sabarudin, Kecamatan Medan area ini. Kami melaksanakan pameran pendidikan sekaligus penandatanganan prasasti Sekolah Pusat Keunggulan yang langsung ditandatangani oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Edi Rahmayadi. Kami sangat bersyukur masih diberi kesempatan untuk ikut menjadi peserta, salah satu peserta daripada pameran pendidikan ini. Harapan kami semoga di masa yang akan datang kami tetap dapat melaksanakan program-program yang disediakan oleh pemerintah dan kami bisa menciptakan SDM yang unggul, anak-anak yang berkualitas yang bisa menjadi harapan kita semua. Tidak ada kata terlambat, walaupun sudah terlambat penandatangannya, tapi kami tetap terus bersemangat, terus berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak bangsa.
Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi agar tertib berlalu lintas. Para peserta sosialisasi kali ini adalah pelajar SMP bertempat di gedung SMP Negeri 1 Balige. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Toba, Gibson Tampubolon, Ibda T. Hamanik selaku KBO Lantas Polres Toba, dan Fadilah dari Jasa Raharja menjadi narasumber. Gibson Tampubolon mengungkapkan peserta sosialisasi ini merekrut ratusan pelajar dari 5 unit SMP di kota Sopo Surung, Balige, yakni pelajar dari SMP Negeri 1, SMP Budi Dharma, SMP Negeri 4, SMP Negeri 2, dan SMP Negeri 3, ditambah sejumlah guru pendamping masing-masing sekolah. Sosialisasi tertib berlalu lintas ini bertujuan mengantisipasi terjadinya potensi kecelakaan bagi diri sendiri dan orang lain. Selain itu, melalui sosialisasi ini, pelajar dapat mengetahui jenis dan merek kendaraan angkutan pedesaan maupun kota yang memenuhi kelayakan jalan. Pemaparan materi sosialisasi dilanjutkan oleh Fadilah dari Jasa Raharja dan Ibda T. Hamanik KBO Lantas Polres Toba. Kegiatan sosialisasi ini didukung oleh Bank Sumut yang berpartisipasi menyumbangkan alat tulis dan helm sebagai hadiah bagi pelajar setiap perwakilan unit sekolah dalam sesi tanya jawab dengan narasumber. Terima kasih sekali ada kegiatan ini sangat baik, memotivasi anak bagaimana tertib berlalu lintas, apa yang harus mereka persiapkan sebelum mengendarai sepeda motor. Jadi mereka sebenarnya kelayakannya cocok dengan usianya, yang biasa mereka masih sebelumnya usianya itu belum layak naik sepeda motor, sudah naik sepeda motor. Nah ini setelah diterangkan tadi mungkin anak-anak udah mengerti. Kepala SMP Negeri 1 Balige, Rismana Pitupulu mengatakan sebagai tuan rumah pelaksanaan sosialisasi ini diharapkan bermanfaat bagi siswa-siswi dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam berlalu lintas. Harapan kita ke depan supaya ini bisa menjadi kegiatan yang bisa continue dan rutin akan kita laksanakan sesuai dengan kebutuhan, karena tanggung jawab daripada keselamatan anak-anak khususnya di daerah kita ini selain daripada tanggung jawab kita bersama, tetapi juga Dinas Perhubungan dalam hal ini sebagai perwakilan daripada pemerintah daerah. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Mari Pak. Mari. Ini masih favorit ayah. Ah, wangi banget Bu. Ya, mana cukup. KB pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Pemirsa, Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Ahmad Daniel Kardin melakukan kegiatan sosialisasi Komite Olahraga Militer Indonesia tingkat Kodam Komidam 1 Bukit Barisan di lapangan tembak Gaperta Medan pagi tadi. Pangdam 1 Bukit Barisan menyampaikan tujuan utama dilaksanakannya sosialisasi Komidam ini sebagai sarana silaturahmi, komunikasi, dan koordinasi antara keluarga besar Kodam 1 Bukit Barisan dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan komponen lainnya guna memperkuat ikatan emosional serta meningkatkan kemanunggalan TNI dan rakyat dalam mendukung kegiatan pembinaan olahraga. Selain itu, kegiatan ini juga diselenggarakan dalam rangka persiapan PON 2024 dengan memberikan ruang kepada atlet-atlet Sumatera Utara agar mempunyai wahana berlatih dan bertanding.
Sosialisasi Komidam 1 Bukit Barisan diawali dengan lomba menembak pistol eksekutif yang diikuti Pangdam 1 Bukit Barisan, para petinggi di lingkungan Kodam dan pimpinan BUMN, BUMD di wilayah Sumatera Utara untuk menambah pengalaman dan keterampilan dalam menembak pistol, menembak senapan maupun senapan angin. Seluruh peserta terlihat antusias dalam mengikuti perlombaan menembak dengan jarak 25 meter dan 50 meter menggunakan 10 butir peluru. Hari ini kita buat kegiatan semacam komunikasi sosial ya, dengan cara kita tadi awali dengan menembak hanya penyegarannya fun game saja nih, pistol maupun senapan. Kemudian kita undang beberapa rekan-rekan yang selama ini sudah ikut mendukung Kodam dalam semua kegiatan event-event yang dilakukan oleh Kodam. Kita punya Komidam itu kalau di Angkatan Darat ada Komite Olahraga Militer Angkatan Darat. Kalau di Kodam itu ada Komite Olahraga Militer wilayah Kodam. Ada 20-an cabang dengan ada beberapa kegiatan lainnya. Jadi kegiatan ini kita selaraskan dengan kegiatan persiapan PON. Ya, PON yang di Sumatera Utara, jadi pendampingan yang dilakukan Kodam. Pada kesempatan itu, Pangdam 1 Bukit Barisan mengajak seluruh komponen bangsa ikut berperan aktif dalam melaksanakan pembinaan olahraga dengan cara membantu dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dan material serta spiritual agar pada tahun 2023 kegiatan pembinaan olahraga di wilayah teritorial Kodam 1 Bukit Barisan dapat terlaksana dengan lancar. Pangdam juga menjelaskan kepada seluruh peserta sosialisasi untuk memanfaatkan kegiatan ini sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Jika seluruh peserta kurang memahami sosialisasi yang dilakukan, dapat memperjelas kepada tim Komidam agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan sinergitas ke depan di wilayah teritorial Kodam 1 Bukit Barisan. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi berharap Kejurnas Senior Gulat Puan Maharani Cup rutin dilaksanakan sehingga prestasi atlet gulat terus mengalami kenaikan, sekaligus menciptakan atlet-atlet berkualitas. Hadir pada pembukaan Kejurnas Gulat Senior di Pardede Hall, Kota Medan kemarin, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyampaikan rasa bangga karena Sumut mendapat kehormatan dipilih menjadi tuan rumah Kejurnas Senior Gulat Puan Maharani Cup yang pertama. Kejuaraan ini mempertemukan atlet-atlet gulat dari seluruh tanah air mulai 28 November hingga 1 Desember 2022. Dari 21 provinsi yang ikut berpartisipasi dapat menjadi role model talent scouting untuk semua cabur. Untuk itu Edi Rahmayadi berharap agar lebih banyak lagi kompetisi gulat ini bisa dilakukan di Sumatera Utara. Pada kesempatan ini Gubernur juga berpesan kepada wasit dan juri agar profesional dan adil memimpin pertandingan. Demikian juga dengan atlet agar menjunjung tinggi sportivitas dan menambah motivasi untuk tampil lebih baik. Terkhusus untuk Sumatera Utara ini sangat apresiasi karena kita juga sedang mencari atlet melakukan telescouting. Ini salah satu yang harus kita hayati, kita cermati untuk prestasi Sumatera Utara. Yang kedua, gulat ini juga salah satu cabang prestasi yang menjadikan potensi Indonesia. Ini yang disampaikan Menteri Olahraga. Dengan diadakan ini disambut, dilakukan oleh Ibu Puan. Dan saya menginginkan diikuti oleh pejabat-pejabat yang lain. Kita galakkan 275 juta penduduk kita. Masa kita kalah sama Belgia yang hanya 350 ribu. Kalah dengan Singapura, kalah dengan negara-negara lain. Kita potensi untuk itu. Kalau ditangani dengan baik, kita akan menjadi orang-orang yang berprestasi di Indonesia. Sementara itu Ketua Pengurus Pusat Persatuan Gulat Seluruh Indonesia PPPGSI, Trimedia Panjaitan juga menekankan seraya berharap kompetisi yang adil. Trimedia tidak ingin wasit, ofisial maupun atlet menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan. Ditegaskan oleh Trimedia, semua nomor sudah dipantau sehingga diharapkan agar sungguh-sungguh baik pemain, wasit dan ofisial. Juara pertama baik putra maupun putri akan mendapatkan hadiah 10 juta rupiah dan juara kedua serta ketiga masing-masing 7.500.000 rupiah. Sementara wasit terbaik diberi hadiah 5 juta rupiah. Harap ini tonggak
Dan kita berterima kasih sama Pemprov, semua berpartisipasi. Walaupun ada beberapa Pemprov yang pesertanya cuma satu, tapi antusiasnya tinggi. Yang kedua, kita berharap lahir atlet-atlet yang andal dari Kejurnas Puan Maharani Kabini. Dan ketiga, kita berharap penyelenggaraan berlangsung fair. Makanya saya ingatkan tadi, wasit jangan ada yang main mata memenangkan provinsi tertentu untuk kepentingan provinsi itu. Semua fair play supaya bisa kita majukan olahraga gulat ini. Ketua Pemprov PGSI Sumut Dharma Wijaya menjelaskan kegiatan ini diikuti 21 provinsi dengan jumlah atlet pelatih ofisial serta manajer 170 orang. Pelaksanaan kejurnas ini juga merupakan ajang uji coba bagi para atlet gulat untuk Asian Games 2023 dan PON Aceh Sumut 2024. Pemirsa, keberadaan masyarakat adat sebagai entitas yang dipercayai dan memiliki kapasitas untuk membentuk hubungan antara masyarakat adat dengan alam diharapkan menjadi garda terdepan dalam perlindungan alam. Menyikapi keberlanjutan hubungan antara masyarakat dengan alam, Green Justice Indonesia berkolaborasi dengan masyarakat adat Nusantara wilayah Tano Batak, serta dari Hutan Rakyat Institut dan Pemda Tapanuli Utara menggelar diskusi-diskusi bedah buku dan pemutaran film Tombak Namar Patik yang digelar di Sopo Partukoan, Tarutung. Selain itu, mengingat keberadaan masyarakat adat sebagai entitas yang dipercaya membentuk hubungan antara masyarakat adat dengan alam, maka kepedulian semua pihak atas hal tersebut tentu menjadi perhatian bagi banyak pihak. Melalui berbagai studi yang dilakukan diharapkan dapat mencari dan menemukan solusi alternatif untuk mewujudkan harmonisasi antara manusia dengan alam, serta dalam melakukan perlindungan terhadap menurut Ketua Aman Alam untuk dapat saling menopang antara satu dengan lainnya. Selain dihadiri oleh Bupati Tapanuli Utara serta masyarakat dari Desa Simardangiang, Desa Pantis serta Desa Hopong dan Uspika Kecamatan Pahai Juli, diharapkan juga memberikan solusi terbaik bagi masyarakat adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat bagi kelangsungan hidup masyarakat adat. Tanah ini sebenarnya milik rakyat. Negara hanya sebagai sebuah alat untuk bagaimana masyarakat hidup teratur. Tetapi pada intinya apa yang ada di tanah ini semua kan harus diperuntukkan untuk rakyat. Jadi kalau dibiarkan hutan itu juga nggak dikelola, jadi kapan rakyat bisa sejahtera? Kecuali fungsi hutan itu berubah menjadi misalnya jadi pertanian, hortikultura. Sejumlah pedagang di pasar tradisional Penyambungan menyambut baik program sistem pembayaran non-tunai yang dicanangkan pemerintah yang bekerja sama dengan Bank Indonesia Cabang Sibolga. Merilis penggunaan program Sehat Inovasi Aman pakai Quick Response Code Indonesia Standar atau pembayaran non-tunai. Program ini dirilis Bank Indonesia yang bekerja sama dengan Bank Sumut dan pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal. Program ini sudah mulai dilaksanakan di lingkungan pemerintah daerah Mandailing Natal dan di pasar tradisional Penyambungan. Launching program transaksi jual beli non-tunai dilaksanakan di pasar tradisional Penyambungan. Untuk bertransaksi sudah menggunakan smartphone dengan scan barcode yang sudah tersedia di lapak-lapak pedagang di pasar Penyambungan. Program transaksi ini tanpa menggunakan uang tunai. Dengan adanya program ini sejumlah pedagang yang ada di pasar tradisional Penyambungan menyambut baik program pembayaran non-tunai. Masih baru ya? Tahap belajar kan? Oh, masih tahap belajar ya Kak? Tapi bagus ya dibuat kayak gini Kak? Alhamdulillah, mudah-mudahan hari kita juga Pak ya. Program ini juga sudah diterapkan di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini juga mendukung dengan program pemerintah pusat bertujuan untuk menghindari terjadinya kebocoran data dan menghindari uang palsu. Pemirsa, di Serdang Bedagai terdapat 2 kecamatan yang dilanda banjir, yaitu Kecamatan Seirampah dan Tanjung Beringin. Sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Forum Wartawan Hukum atau Forwako mengadakan bakti sosial terhadap warga yang dilanda banjir pada 2 kecamatan ini. Selama 2 minggu, sebanyak 6 kecamatan di Serdang Bedagai dilanda banjir.
Lebih dari 30.000 jiwa atau kurang lebih 10.000 kepala keluarga dilanda banjir. Namun saat ini kondisi air sudah mulai berangsur surut. Saat ini hanya 2 kecamatan yang masih dilanda banjir dengan ketinggian air sekitar 20 cm, yaitu di Kecamatan Seirampah dan Tanjung Beringin. Guna meringankan beban warga, Forum Wartawan Hukum atau Forwakum melakukan aksi sosial bagi warga yang dilanda banjir. Joni Sitompul didampingi sejumlah pengurus kemarin memberikan paket sembako yang terdiri atas 50 paket beras, 50 paket minyak goreng, dan 50 paket gula pasir yang dibagikan ke rumah warga pada 2 kecamatan. Bantuan ada yang disalurkan ke sejumlah posko banjir dan juga dibagikan ke rumah warga yang saat ini masih keadaan banjir dan sedang melakukan pembersihan rumah. Joni Sitompul didampingi dengan Sekretaris Lambok Simbolon, berharap dengan bantuan dari Forwakum kiranya bermanfaat bagi warga. Ia juga mengajak para pengusaha agar dapat membantu para korban banjir. Kita turut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang dilanda banjir, dan kelihatan banjirnya cukup panjang, sudah 2 minggu berlangsung. Kita ya mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan lah untuk bisa kita beri bantuan. Hanya itu, tidak ada lebih dari itu. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Nur Hasanah. Selamat sore dan sampai jumpa.